Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya baru ngupload video lagi. Jadi di hadapan saya ini sebuah motor Beat F1 atau Beat injeksi, dimana motor ini dia susah hidup teman-teman ya. Jadi dia susah hidup, terus setelah hidup tidak mau naik gasnya. Jadi dia nanti digas pelan dulu, setelah naik baru bisa tinggi gasnya teman-teman ya. Jadi biar kita atur di bagian anginnya, tetap juga gasnya tidak mau naik. Pokoknya busi walaupun kita ganti tetap juga. Jadi kira-kira apa penyebabnya teman-teman ya? Nanti kita akan sama-sama mengeceknya, dan di sini saya akan tunjukkan dulu yang saya maksud tidak mau naik gasnya dan susah hidup seperti apa. Di sini saya akan engkol dulu. Saya starter kunci kontak dulu, saya kunci kontak on, lalu saya engkol. Di bagian standar 2 sudah nggak ada. Jadi di standar sampingnya ini sudah dinonaktifkan teman-teman ya. Walaupun standar samping dia motor masih bisa hidup karena untuk standar sampingnya sudah dinonaktifkan. Jadi ini saya engkol motornya, saya engkol. Ini yang saya maksud, dia susah hidup walaupun diengkol berkali-kali dia naik gasnya. Ini bunyi teman-teman ya, bunyi mati lagi. Baru bunyi dikit mati lagi. Dia kalau mau digas langsung mati. Langkah yang sudah saya lakukan yaitu mengganti filter pompa injeksi, namun tetap motornya tidak mau hidup. Ini filter pompa sudah saya ganti seperti ini. Ini memang sudah sangat kotor. Namun motornya tetap susah hidup teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat untuk pressure tekanan full pump dia hanya 10 PSI teman-teman ya. Ini saya matikan kontaknya dulu. Saya matikan kontak, saya hidupkan. Dia bahkan tidak bisa mencapai 10 PSI. Dia hanya 9 aja. Ini hanya 9 PSI. Jadi di sini kita sudah bisa memastikan kalau yang bermasalah di motor ini adalah full pumpnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Ya kalau untuk full pump ini memang sudah harus diganti teman-teman ya. Karena walaupun kita akalin paling hanya bertahan sebentar, rusak lagi. Jadi jalan satu-satunya kita harus mengganti full pumpnya. Oke, sekarang kita akan buka dulu untuk full pumpnya, dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke, sekarang kita akan buka dulu untuk full pumpnya, karena di sini full pumpnya dia menunjukkan hanya 10 PSI ya. Jadi kalau untuk standarnya untuk motor injeksi itu, untuk tekanan full pumpnya itu dia harus mencapai 40 PSI teman-teman ya. Sedangkan di sini dia hanya menunjukkan 9 PSI, berarti sangat jauh dari kata standar. Jadi kita akan ganti untuk full pumpnya. Tadi saya sudah mencoba untuk ganti saringan full pump, cuman tetap motornya tetap tidak bisa normal. Saya mengira tadi bagian saringannya kotor, namun di sini tetap tidak mau. Sekarang kita akan buka dulu. Seen a lot of change. Ini tandanya kalau full pumpnya ini masih baru teman-teman, karena memang baru saya ganti. Full pumpnya baru saya ganti tadi. Cuman tetap tidak mau. Ini kita akan buka dulu untuk full pumpnya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every... Oke teman-teman, yang dulu saya perdekat dulu. Jadi di sini saya menemukan ada kejanggalan. Saya perdekat dulu ya.
Oke, di sini saya menemukan kalau untuk pompa injeksi yang ada di dalam motor ini tadi, ini sebetulnya bukan rotak punya Beat F1 ya. Nah, kenapa saya bilang bukan punya Beat F1? Karena ini untuk Beat F1 yang aslinya ini. Saya mengukur di sini dia lebih pendek teman-teman ya, lebih pendek. Nah, kalau dari segi tinggi dia kurang lebih dikit ini. Nah, sorry kabur. Nah, di sini kurang lebih dikit. Cuman untuk rotak yang ada di dalam full pump tadi ini punya Jupiter Z1 nih yang dipasang. Ini bukan punya Beat teman-teman ya. Ini punya Jupiter Z1. Kenapa saya bilang punya Jupiter Z1? Karena dia dari segi rotaknya dia lebih pendek ini. Terus yang kedua, saya melihat kejanggalan di bagian sealnya dia double ini. Ini di double. Seharusnya kan satu aja. Satu aja seperti ini. Cuman tadi di double. Kenapa di double? Karena dari full pumpnya ini memang sudah lebih pendek teman-teman ya. Lebih pendek daripada asli Beatnya. Asli punya Beat. Nah, ini full pump punya Beat. Sedangkan yang ini yang tadi saya cabut dari full pump sini, ini apa namanya, lebih pendek. Makanya di bengkel sebelumnya itu dia mengakali dengan menggunakan dua seal di sini. Nah, di bagian sealnya ini ada dua, supaya untuk full pumpnya ini nanti dia bisa pas ditutupnya ini, jadi dia tidak kependekan. Nah, ini kejanggalan yang saya temukan di motor ini. Ternyata full pumpnya ini bukan punya Beat, tapi ini punya Jupiter Z1. Nah, ini punya Yamaha teman-teman. Nah, sedangkan yang asli Beat seperti ini. Ini punya Beat teman-teman ya. Dari soketnya aja sudah ketahuan seperti ini. Kalau soket untuk Honda dia masuk ke dalam, sedangkan Yamaha ini keluar. Nah, ini seperti ini soketnya. Nah, ini jadi kita akan pasang lagi untuk untuk rotak yang baru ini ya. Kita akan pasang rotak yang baru. Saya juga baru tahu kalau rotak punya Yamaha bisa masuk ke Honda teman-teman ya. Saya juga baru tahu. Ya mungkin dari bengkel sebelumnya ini lebih senior, makanya dia menggunakan, atau bisa jadi stok untuk rotak punya ya Honda lagi kosong, jadi diakalilah sama bengkel sebelumnya itu dengan menggunakan rotak apa namanya, rotak punya Yamaha. Seperti itu. Oke, kita pasang. Ini pas teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan pasang langsung ke motornya. Nah ya, kita mau pasang ke motornya. Cuman ini lupa kita pasang lagi untuk filter pompa injeksinya. Filternya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Oke, seperti ini. Nah, ini udah terpasang.
Sekarang kita akan pasang ke motornya, teman-teman. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. Oke, teman-teman, sekarang kita akan tes tekanan full pumpnya setelah kita mengganti rotaknya. Nah, kita akan kontak, lalu kita akan lihat tekanan full pumpnya ini bisa mencapai berapa PSI ya. Nah, kita lihat dulu, kita kontak ya. Tuh teman-teman bisa lihat sampai 40 PSI teman-teman. Ini sampai 40, bahkan sampai bisa mencapai 50 PSI. Ngeri, gila teman-teman tekanannya. Oke, sekarang kita akan tes engkol. Setelah kita ganti rotaknya, kita akan tes engkol. Nah, dari gasnya aja sudah tinggi. Nah ini teman-teman, nih dia sudah langsung hidup. Kita lihat tekanan full pumpnya melebihi dari 40 PSI teman-teman ya. Nah ini, sekarang kita coba gas. Nah gila. Nah sekarang mantap teman-teman. Kita matikan lagi. Saya coba engkol dulu. Saya coba engkol, apakah dia bisa langsung hidup atau bagaimana. Kita tes engkol lagi ya. Satu kali engkol teman-teman, dia langsung hidup. Nah, dia langsung normal. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Setelah kita mengganti rotaknya, sekarang gasnya aja sudah tinggi. Tadi mau mati-mati terus. Nah, sekarang sudah normal. Dan mudah-mudahan bisa awet untuk rotaknya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah cara mengatasi untuk motor Beat F1 atau Beat injeksi ini. Apabila kita menemukan motornya itu susah hidup, terus digas mati-mati, ya seperti itu cara mengatasinya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu bagian full pumpnya ya, filter pompa injeksi. Kalau filter pompa injeksi sudah diganti, kita lihat lagi untuk pressure pompa injeksinya seperti apa, berapa tekanannya. Nah, kalau memang dia lemah, ya mau tidak mau harus diganti. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti saya akan jawab di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan salam Andy Channel.